Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang CSS, HTML juga, lalu Bootstrap. Oke, pada video kali ini kita akan langsung kepada project kita. Walaupun tak lagi kita akan setup terlebih dahulu apa aja yang kita butuhkan dan apa saja yang harus kita persiapkan. Baik teman-teman, kalian bisa buka Visual Studio Code-nya atau kita bikin dulu projectnya, yaitu bisa kita ke explore ya. Nah, untuk project HTML ini, project website ini, kita tidak memerlukan yang namanya sham atau penempatannya, yaitu terserah kita akan menempatkan projectnya dimanapun karena project HTML bisa dijalankan tanpa server. Oke, jadi di sini aku akan meletakkannya di G ya. Lalu aku bikin folder baru yang namanya, dan juga namanya ini terserah kita mau dikasih nama apa, terserah kalian mau dikasih nama apa. Jadi akan tetapi ya, untuk peraturannya iya peraturannya kita bukan tidak diperbolehkan ya, sebenarnya boleh ya menggunakan spasi, akan tetapi lebih baik tidak menggunakan spasi atau nama besar atau apa sih namanya, huruf kapital begitu. Jadi tulisannya bisa seperti ini, learn bootstrap begitu teman-teman, atau nama projectnya aku website travel begini ya. Nah, lalu kita tarik ke dalam Visual Studio Code kita tarik gini, lalu kita lepas. Jadi project kita sudah ada di dalam Visual Studio Code. Tanpa begitu kita tidak bisa membuat atau menulis codingannya. Begitu, jika muncul seperti ini kalian terus aja, atau enggak dicentang juga nggak apa-apa. Aku centang lalu yes I trust the author. Begitu, lalu aku klik ya. Dan ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Kalian tidak masalah, akan tetapi ntar lagi aku akan kasih kalian extension yang aku pakai. Jadi extension itu apa? Extension itu adalah toolsnya Visual Studio Code yang mana itu akan mempermudah kita ngoding. Oke, langsung aja kita ke setupan dari extensionnya. Aku mempunyai setidaknya berapa, ini masih loading ya teman-teman ya. Oke, di sini aku mempunyai 44 extension. Kalian tidak memerlukan atau tidak perlu menginstal semua. Yang kalian install cukup ini saja. Yang pertama adalah auto close tag, agar nanti kita membuat codingan akan auto tertutup codingan yang akan ditutup begitu. Lalu auto rename tag, lalu setelah itu beautify ini adalah tools yang bikin codingan kita sedikit rapi. Lalu bezel align gak perlu. Setelah itu aku ke bawah, CSS pick, lalu aku ke bawah lagi, IntelliSense for CSS. Ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, itu apa? CSS class names in HTML begitu. Lalu keenam adalah live server. Yang ketujuh material icon ya, agar nanti lebih bagus lagi icon-iconnya. Material icon theme 8 ini ya yang gue maksud ya. Jadi nanti
project kita atau file-file dan folder kita akan bagus seperti ini. Nah, jika .js dia seperti ini, .html seperti mana HTML. Jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri ya, HTML itu seperti ini. Untuk folder juga ada. Oke ya. Lalu untuk temanya sendiri kalian bebas menggunakannya atau tidak. Aku memakai Mayukai Theme. Ini ya, Mayukai Theme. Oke. Jadi aku harap kalian sudah menginstalnya. Kalian bisa pause ya videonya dan juga menginstal ke-8 extension ini, walaupun yang terakhir ini bukan extension melainkan tema. Oke ya, aku lanjut untuk projectnya. Kita bisa ke explore di sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita bisa meletakkan codingan-codingan kita atau file-file dari project kita. Oke, setelah itu kita bikin images ya, lalu kita bikin juga styles dan juga vendors. Oke, untuk image itu meletakkan gambar-gambar yang kita butuhkan nanti. Untuk style ini meletakkan chassis kita. Untuk vendors kita meletakkan tools-tools dari luar seperti framework Bootstrap, lalu icon, dan masih banyak lagi jika dibutuhkan. Oke, di luar ini kita bisa membuat index.html dot ya titik html begini. Nah, ini adalah codingan-codingan atau tempat codingan yang akan kita gunakan. Kita bisa shift lalu tanda seru lalu kontrol spasi sehingga muncul seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini adalah codingan pertama yang harus ada di dalam Bootstrap. Oke, aku perbesar dulu ya. Nah, seperti ini agar kalian kelihatan. Lalu untuk yang title ini kita ganti ya dengan web travel landing page. Begini ya. Oke, untuk meletakkan styling itu kita bisa di bawahnya title ini. Tapi sebelum itu kita harus mendownload Bootstrap-nya terlebih dahulu. Kita ke Bootstrap-nya sekarang. Nah, kita ke sini sebentar. Oke. Lalu kita ke introduction atau langsung ke download ya. Maaf, ke download ternyata. Karena masih lama. Kita ke download ya teman-teman ya. Kita ke download. Lalu kalian download di bagian source, yaitu download source ini ya. Kalian download, maka downloadnya akan menjadi tipenya RAR gitu ya teman-teman, karena aku sudah mendownloadnya jadi nggak perlu untuk sekarang. Kita buka file downloadannya lalu kita ekstrak ya seperti ini. Misalkan ini kan Bootstrap 5.2.0, tergantung kalian downloadnya versi berapa. Yang kusarankan adalah versi 5. Oke, lalu klik kanan, setelah itu extract here. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, maka akan muncul folder seperti ini, Bootstrap 5.2.0 beta 1. Lalu kita klik 2 kali, lalu kita ke folder dist. Kita tidak menggunakan semuanya ini ya, yang kita gunakan cuma dist ini, disk. Di dalam disk itu ada css dan juga js. Oke, itu yang akan kita gunakan sekarang. Dan kita buka kembali Visual Studio Code kita dan buat folder baru yang namanya Bootstrap di dalam vendors. Oke, karena kita juga kemungkinan membutuhkan icon ya, jadi kita juga bikin folder baru di dalam vendors ini. Usahain di dalam vendor, yaitu klik kanan saja lalu new folder. Kita kasih nama box icons atau icon saja juga tidak masalah. Begini ya.
Baik teman-teman, lalu setelah kita bikin yang bootstrap ini, kita pilih CSS dan JS dari folder disk tadi, lalu kita tarik ke dalam bootstrap. Baik, begitu dan dia akan tercopy sendiri. Oke, karena aku sudah bilang kita akan menggunakan icon, dan biasanya untuk icon sendiri aku lebih prefer ke box icon. Jadi kita bisa ke situs resminya box icons. Nanti box icons ini buat apa? Buat kita bikin icon-icon yang akan kita gunakan nanti. Oke, sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya box icons. Masih agak lama ya. Oke, kalian bisa skip-skip gitu ya kalau lama ya. Oke, ini adalah icon-icon yang bisa kita gunakan, teman-teman. Ada sekitar 1600 icon. Oke, cara downloadnya itu gimana? Kalian bisa langsung ke download ya. Lalu di situ akan diarahkan downloadnya itu di mana. Nah, jika di sini ada apa ini namanya, price-nya, kalian bisa kosongi ya. Lalu purge again. Kalau misalkan nggak bisa dikosongi, kalian bisa tulis 0 saja, lalu purge ya, purchase maksudnya. Lalu kalian bikin email address kalian, tulis saja, nggak usah beraku yang ditulis. Lalu get ya. Setelah di get teman-teman, lalu kita view content. Nah, di situ kita bisa download box iconnya di bagian sini. Karena aku sudah mendownloadnya, jadi aku tinggal buka file downloadannya. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, maka dia juga akan berbentuk rar seperti bootstrap tadi, yaitu yang bagian ini. Punyaku yaitu box icon titik 2 titik 1 titik 2. Oke ya. Jadi kalian bisa ekstrak juga seperti yang bootstrap tadi ya. Nah, lalu kalian buka box iconnya. Di sini aku sudah rename jadi box icon saja. Mungkin banyak kalian adalah 2.1.2 atau semacamnya. Lalu kita buka, lalu di sini ada 3 folder dan juga satu license atau satu file. Begini ya. Oke teman-teman, kalian buka kembali Visual Studio Code-nya, lalu untuk bootstrap kita collapse dulu, lalu kita buka kembali box iconnya atau explore-nya, lalu kita pilih semuanya CSS, font, SVG dan juga license, dan kita tarik ke dalam icon yang ini. Oke teman-teman ya, jadi begitu cara mendownloadnya atau cara setup-nya. Oke, di sini sudah berhasil terpaste seperti itu, dan juga kita membutuhkan gambar-gambarnya ya. Kalian bisa kasih atau kalian bisa pilih atau download ya, maksudku download gambar-gambarnya di dalam Figma yang sudah aku letakkan di bagian resources ya. Oke, jadi pas kita um, mau slicing atau mau bikin codingan, bikin project, kita harus mempersiapkan setupannya teman-teman. Untuk masalah gambarnya, aku permudah kalian, jadi kalian nggak perlu mendownload satu persatu, aku sudah mempersiapkannya buat kalian. Jadi di bagian resource juga, oke ya, di bagian resource kalian bisa pilih gambar-gambarnya teman-teman. Oke, untuk kali ini jika kalian sudah lihat gambar-gambarnya, yaitu di punyaku ada di learning website from zero, lalu di image. Nah, ini ada banyak banget ya teman-teman ya. Nah, gambarnya yaitu sekitar ada 19 gambar. Lalu kita kontrol A ya, gambar-gambar ini. Setelah itu kita tarik lagi seperti yang tadi ke folder image. Oke, setelah itu dia ke copy sendiri. Oke, sekarang tinggal yang style ini ya. Kita bikin file baru yang namanya style.html.
.css begitu. Baik teman-teman, begitulah kira-kira setup-nya. Jadi kembali lagi di sini ada folder image yang mana menampung gambar-gambar yang akan digunakan, lalu styles untuk stylingnya, lalu vendor untuk third partinya atau komponen dari luar seperti bootstrap dan juga icons. Dan di sini juga ada index.html untuk menulis codingan-codingan HTML-nya. Baik teman-teman, sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.